Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pekan lalu bersama Ustazah Yaya kita sudah belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq atau yang memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Masih ingat materi lalu? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya Dek, tentang keistimewaan Abu Bakar. Apa sih keistimewaan Abu Bakar dibandingkan sahabat yang lainnya? Oke, disimak baik-baik ya, jangan ngantuk. Abu Bakar adalah sahabat akrab Rasulullah SAW sejak kecil. Kan Abu Bakar lahir selisih 2 tahun saja sama Rasulullah ya. Selanjutnya, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai risalah Rasulullah. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang percaya bahwa Nabi Muhammad telah mengalami Isra Mi'raj. Nah, waktu ini ada banyak sekali yang tidak percaya bahwa Rasulullah telah mengalami Isra Mi'raj. Bahkan orang-orang yang telah masuk Islam tetapi imannya belum kuat ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah telah mengalami Isra Mi'raj, beliau tidak percaya dan justru malah murtad, keluar dari Islam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mempercayaimu, seperti itu. Keistimewaan yang lain, Abu Bakar pernah menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka bersembunyi di Gua Thur ketika dikejar kaum Quraisy. Gua Thur memakai huruf sa, bukan sin ya. Ceritanya, ada juga loh Dek ceritanya. Abu Bakar itu adalah orang yang mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya, siapa lelaki yang paling dicintai? Maka beliau bersabda, Abu Bakar. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya. Dan tadi mereka bersembunyi di Gua Sur itu seperti apa ceritanya? Ceritanya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Disimak ya. Suatu ketika Abu Bakar mengetahui rencana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu berkumpul di Darun Nadwah hendak membunuh Nabi Muhammad. Kalau Abu Bakar menemani Nabi hijrah ke Madinah dan semisal Nabi terbunuh, maka besar kemungkinan juga Abu Bakar juga pasti ikut terbunuh. Tetapi beliau apakah ragu nemenin Nabi hijrah? Tidak, ternyata anak-anak. Ternyata beliau tidak ragu. Kalau sampai Abu Bakar mati terbunuh bersama Rasulullah, itu adalah mati syahid yang akan mendapat surga. Begitu bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tetapi Rasulullah mengajarkan jangan terburu-buru dulu, kita tunggu Allah sampai izinin kita untuk hijrah. Akhirnya menunggu waktu dan sampai ketika Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta, Rasulullah datang di suatu sore mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Allah telah mengizinkan hijrah ke Yasrib. Yasrib itu sekarang namanya kota Madinah, kalau dulu Yasrib. Lalu Abu Bakar pun menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu. Seperti itu. Lalu Rasulullah pun mengabulkan permintaan Abu Bakar. Dan di suatu malam, karena orang-orang kafir Quraisy sudah dengar nih kabar Rasulullah mau hijrah gitu, maka kaum Quraisy mengepung rumahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membisik-bisik nih kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, bilang apa? Bilang supaya Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib supaya mengenakan mantel hadramautnya yang berwarna hijau dan berbaring di tempat tidur Rasulullah. Kemudian Rasulullah sembunyi-sembunyi pergi ke rumah Abu Bakar.
ternyata Abu Bakar di rumahnya juga sudah menunggu beliau. Kemudian beliau berdua, Abu Bakar dan Rasulullah, keluar dari celah pintu belakang dan ke arah selatan menuju Gua Sur dan bersembunyi di sana. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengejar tuh, naik ke atas gua. Dilihat di segala tempat, nggak ada gitu. Rasulullah sama Abu Bakar tuh kemana gitu ya, kok cepet banget larinya. Terus ada satu yang bilang yang ingin masuk ke dalam gua, tetapi pintu gua tersebut tertutup oleh sarang laba-laba. Lagi ada laba-laba yang ngebuat sarang itu. Lalu orang kafir Quraisy itu ditanya tuh sama temennya, kenapa kok kamu gak jadi masuk ke dalam gua? Terus orang itu bilang, soalnya pintunya itu tertutup jaring laba-laba, dan jaring laba-laba itu sudah ada sebelum Muhammad lahir, jadi nggak mungkin kalau Muhammad sama Abu Bakar itu ngumpetnya di situ. Padahal dek, ketika di dalam gua, Abu Bakar itu sudah keringet dingin, sudah ketakutan sekali. Nanti kalau ketahuan sama kaum Quraisy gimana ya? Abu Bakar bukan takut mati, tidak. Abu Bakar itu mengkhawatirkan Rasulullah. Abu Bakar tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kalau dirinya mati, ya insya Allah beliau akan syahid di jalan Allah. Tetapi yang dipikirkan Abu Bakar adalah Muhammad. Kalau Nabi Muhammad wafat, padahal Islam masih harus diperjuangkan. Nah, seperti itu. Abu Bakar memikirkan itu. Lalu Abu Bakar sudah merapatkan diri, udah takut. Nah, terus dempel-dempel ke Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan khawatir, jangan bersedih, dan jangan takut. Kemudian Rasulullah tetap berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah mengirimkan pertolongannya melalui apa? Melalui laba-laba. Pintu gua ditutup oleh sarang laba-laba. Jadi seperti itu bentuk perlindungan Allah kepada hambanya, kepada Rasulullah yang memperjuangkan Islam, hingga akhirnya kaum Quraisy berbalik pergi dan tidak jadi menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Keistimewaan selanjutnya adalah ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar menggantikan menjadi imam sholat berjamaah. Lalu setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam. Seluruh hidupnya diabdikan untuk perjuangan Islam, seluruh hartanya juga, dan setelah meninggal, jasad beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah. Dan di hari kiamat nanti, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Untuk cerita hari ini cukup sekian dulu dari Ustazah ya. Anak-anak semangat belajar, jaga iman dan imunnya, selalu pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Juga rajin mengaji dan membantu mama ayah di rumah. Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf apabila ada salahnya ya. Tolong diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.